kecuali turun kepada mereka ketentraman. Sehingga saking tentram dan tenangnya banyak belum kalau ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat dari Allah. Wa haffat bihimul malaikah, dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Masya Allah. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka disebut-sebut Allah di kalangan malaikat di sisinya. Jadi kalau nama kita disebut-sebut di depan orang-orang saleh, orang-orang yang doanya diijabah, yaitu para malaikat al-muqarrabin, maka berbahagialah kita. Jadi doa-doa malaikat itu yang lebih kita harap daripada pergi ke sana kemari mencari kadang-kadang kuburan-kuburan keramat dalam wisata religi yang tidak jelas, tidak ada suruhannya, tidak ada contoh teladannya, dan tidak ada kepastiannya. Tapi di sini pasti karena malaikat yang akan mendoakan kita. Bahkan dalam hadis kursi dijelaskan, ketika selesai pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan semacam ini, Allah katakan qumu maghfurun lakum, silakan berangkat dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ada di antara malaikat yang bilang kepada Allah yang hadir tadi, ya Rabb, wahai Allah, inna fihim fulanan, bersama mereka ada si fulan, innama atalil hajah, dia datang bukan karena nak mengikuti prosesi pertemuan majelis itu, tapi ada hajat yang dia ingin dapatkan pada kesempatan itu. Lalu kata Allah SWT, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis, orang-orang itu siapapun yang duduk dengan mereka tak merugi. Kalau ada misalnya datangnya karena hajat duniawi, maka tetap dapat ampunan dosa dari Ilahi. Itulah mungkin implementasi dari hadis Nabi, berteman dengan orang saleh itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Bisa kita diberi minyak wanginya, atau kita mendapat aroma wanginya. Kaum muslim, oleh itu sekali lagi bersyukur kita kepadanya, dan terima kasih kepada Ustaz Dr. Muharyadi dan kawan-kawan yang telah menyusun, merencanakan dan melaksanakan acara ini. Mereka lah Masya Allah yang paling beruntung, karena mendalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Dan saya merasa tersanjung pula diberikan kesempatan untuk duduk agak sedikit tinggi, ibaratnya tinggi sadan sancang ya, tapi tidak boleh tinggi wanurah beko payah lobi je, makanya salah agak meninggi kena kau turun balik insyaallah taala. Soalnya dek tinggi kau tak boleh nampak, soalnya yang beri bawah je lah. Yang kedua, kaki tak mau dilipik wanulah, adalah patu itu nya kepala limo kan. Nah, kepala limo, jadi kalau lama lipik saya togak sudah itu, sejak jatuh potong lah janji kaki lah dibuat di pasar dia nak main potong, main futsal itu ya tak tumbuh. Tapi mana kalau sampai dua main mana awak ya sama kami bilang dah enggak kalah tinyo mana kami sampai dua apa yang menggol, dua apa asisnya, Masya Allah. Tapi itu tidak cedera sudah itu deh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berjanji bahwasanya dalam pendidikan ini
beliaulah sebagai ikon utama kita, imam ikutan kita. Jadi kalau ada yang bertanya, Utsaimin itu siapa imam? Imam mazhabnya, imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui jalur Syafi'i silahkan, melalui jalur Hambali silahkan, melalui jalur Maliki boleh juga, melalui Hanafi tidak apa-apa, Zahiri pun silahkan, dan tanpa melalui mereka, melalui ulama yang lain pun silahkan. Tapi tetap imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah bingung jawabnya, payah wang jawab nanya. Siapa imam? Jelas imam kita. Imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cedapu semua bisa jadi dua buah. Non ditogam naiknya harus kita tinggalkan. Nah, kalau tak buat copek-copek, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Baiklah kaum muslimin. Berbicara tentang parenting nabawiyah, Ambo dulu mengkritik istilah itu. Apa tidak sampai tarbiyah atau disebut dengan istilah orang tua. Tapi karena sudah terlanjur dengan istilah parenting. Apa sih parenting itu? Pendidikan untuk orang tua. Bang, yang kok tua yang pada jilinya. Dia lekat dia jauh-jauh nya. Kan dia. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT, ini bukan untuk maju tentara berbaris, tidak. Tidaklah maju sondok makan dadio, tapi dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kadang di awak biasa lumpuh atau berjalan terlalu laju terlampau, ya rem tidaklah makan mono. Jadi termasuk awak bantu dengan beberapa beberapa maklumat, pengetahuan yang barangkali sampai tadi sampai tapi alun selesai, atau tidak sampai maka kita sampaikan, atau lah sampai terlupa kita, maka kita ingatkan. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, karena memang kalau bukan karena Allah kemudian Rasulullah SAW, kita takkan mengalami lamanya pendidikan Islam. Tidak ada pendidikan Islam kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana agama Islam tak ada kecuali dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi Islam itu bukan produk pemikiran. Tidak sebagian orang memahami asal akhir dari pemikiran orang Islam berarti menjadi metode Islam. Nah, sama juga asal dipakai orang Islam jadi busana Muslim dan busana Muslimah, sehingga tidak jarang bawahnya Amerika, atasnya Arabia. Bawah pakai blue jean, di atas pakai jilbab, disebut busana Muslimah karena dipakai di ibu-ibu orang Islam. Tidak, harus diukur dengan syariat Islam. Kaum muslimin muslimat, pertama kita ketika dijadikan oleh Allah sebagai orang tua, dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang berjenis laki-laki dan perempuan, dan itu sesungguhnya adalah nikmat. Sebab apa? Karena fitrahnya laki-laki mesti cinan pada perempuan. Sampai laki-laki sodor tak pun yang ada. Sampai laki-laki sodor dawa tak pun yang dah. Sang seminggu dah rasulnya amat nang lah pun yang dah. Iya kan? Sampainya berhalangan lama je legonnya. Kan ya? Tak tahu puasa lama orang. Apalagi tidak ada sama sekali. Karena memang Allah sudah menciptakan fitrah, zuyyina linnas
hubbus syahawati minan nisa. Diciptakan oleh Allah SWT keindahan, yaitu syahwat laki-laki terhadap wanita. Allah, kalau sempat tidak indah syahwat itu di mata kita, di perasaan kita, tidak ada nama berbini, tidak ada nama lelaki. Sebab mulai aku terima lah, mulai terbayang boy yang kan dipikul kan ya, potong ayahnya orang, ayah ambil makan, ayah ambil makanan, Allah bayar pakaian kan ya, kini pindah ke awak. Iya tak? Anak tino cuni kumpulah, potong lihat maknya masak le, kini awak lu masak le. Potong amak nyapu nyosak, kini awak nyosak. Potong nembongi ke awak, lewang nan bajaso ke awak. Ikor Allah jali jaso lah mulai iwangi ke awak. Lah mulai wajib taat kenya. Lalu Allah berikan di antara keduanya, yaitu menjadi tanda kekuasaan Allah SWT, bahwa pernikahan itu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT, Dia ciptakan dari jenis kalian pasangan-pasangan supaya masing-masing mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu diciptakan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Para ahli bahasa Arab menyebutkan mawaddah itu adalah cinta bukan sekedar nafsu. Sedangkan mahabbah bisa saja cinta didasari nafsu. Mawaddah tidak bernafsu pun kita kepadanya, tapi tetap cinta. Maka yang seperti ini bertahan sampai tua, bahkan sampai ke akhirat. Bahkan tidak terbatas, tidak cantik, tidak ganteng yang dipatokkan lagi, tapi ridha dengan apa yang Allah berikan. Makanya kalau tuan-tuan tengok kisah-kisah orang yang sabar dalam berkeluarga, perlu kisah, perlu dong cito. Ini kadang dia cito lewat deh, tapi kalau ngaji pun tidak lewat deh. Nah, kan dia kalau lihat ada cito lewat deh. Tapi cito tak cito-cito lah, cito asli. Nah, terkenal Abdul Malik Ibn Quraib Al-Asma'i yang disebut dengan syairul muhaddisin, penyairnya ahli hadis. Tapi tolong catat, beliau bukan pemusik, ya. Beliau penyairnya ahli hadis, dan muhaddithus syu'ara, ahli hadisnya para penyair. Kalau bahasa Kisiko ini adalah ketua Dewan Sastra internasional waktu itu. Beliaulah menjadi pimpinannya, penyair paling hebat. Tapi tolong catat, beliau bukan pemusik, ya, karena tidak ada hubungan kausalitas antara syair dengan musik. Ini kan sering orang berdebat panjang-panjang hari ini. Nah, tolong catat, Abdul Malik bin Quraib tidak pernah bersyair menggunakan musik. Kalau ada yang menggunakan musik berarti bukan syarat. Maka menerjemahkan syair dengan pemusik adalah keliru dari bahasa, dari budaya, dari kenyataan sendiri. Oleh sebab itu, maka yang menyatakan suara sebagai pemusik, ya selesai, cabut saja pernyataannya, selesai, jangan dipaksakan, karena menegakkan benang basah. Nah, Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i biasa mencari bahasa asli dan alami, dan itu ada di pedalaman-pedalaman.
Kalau coba so curun asli ndak ada kinang lah, apalagi di poken ya kawanan bila poken nonyong bapo cik ndak bapo leh barapo ya asli curun kan ndak ada barapo cik kemannya jinya dan mulai tahun Madinah dan totok bapo je dan aji pokannya lah barapo. Nah, jadi berubah bahasanya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mencari bahasa ke perkampungan Arab di salah satu perjalanan beliau, karena sering bertemulah dengan seorang wanita yang super cantik, ayat min ayatillahi fil jamal, tanda di antara tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan kecantikan. Masya Allah, sebanyak itu Arab aja itu waswad Imam Al-Asma'i yang paling aja. Cuman lawan suaminya deh manusia paling aqbahun nas, ayat di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan buruknya manusia. Masya Allah, tu lay matching nya lay sepadan, ibarat pinang dibelah dua, sebelahnya hancur. Iya lah, gitulah. Tentu naluri seorang pujangga melihat pemandangan seperti ini bangkit, karena dia seorang pujangga. Lalu dia bertanya, tapi di belakang suaminya, ya hazi atardaina an takuni tahta hadha, kenapa kamu kok suka bisa menerima seseorang seperti ini padahal kamu cantik seperti ini? Lihat bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kan saya bilang tadi bukan ukuran cantik dan ganteng ya, nah tapi ukuran iman. Bahagia itu bukan ukuran cantik dan ganteng. Lalu apa katanya? La'allahu ahsana fima bainahu wa baina rabbih. Dulu dia mungkin semasa bujang hubungannya dengan Allah baik. Kalau elok hubungan dengan sang pemberi, sang berkuasa, yang maha kaya, yang pemurah, tentu apa saja akan dia beri, sah? Maka fajazahullahu bih, Allah beri dia hadiah, saya hadiahnya. Masya Allah. Jadi mana buat sekadar ya, buat banu lah leenok je hubungan dengan Allah. Atau cewa menancak non da elok hubungan. Amma ana faqad asa'tu fi ma baini wa baina rabbi, saya dulu dengan Allah kurang bagus hubungan. Fa'aqabani bihi, lalu saya dapat hukuman mendapatkan dia. Sang kana hukum, sang kana baik apresiasi. Akhirnya, tapi bukan isu kata kuncinya, passwordnya dia bilang afala arda ma radiyallahu li, kenapa saya tidak ridha, Allah saja ridha itu untuk saya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, intinya kebahagiaan berumah tangga bukan hanya berdasarkan pada harta dan kecantikan serta kegantengan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, dari hadirnya sebuah keluarga kita akan diberikan Allah SWT hasil dari pernikahan itu yang merupakan tujuan utama. Mohon maaf, ini saya potong-potong sedikit ya, karena saya tahu tuan-tuan pasti selesai lebih awal lebih baik, sah? Atau suka berpanjang-panjang, nanti keluar lagi kisah lain, itu masalahnya. Nah, ya pokoknya kalau sudah ngangguk-ngangguk nanti saya potong aja. Kan tidak sekali ini kan? Tidak sekali ini kan, masih ada lagi edisi selanjutnya. Ayolah. Ya, dari perkawinan seorang laki-laki dan perempuan biasanya orang akan mengharap, apa yang diharap? Buah hati. Buah hati. Apa disebut buah hati?
Hah? Ada istilah lain lagi, buah cinta ya. Hah? Buah cinta, buah hati. Kenapa disebut buah hati? Apa tak sebut beban kehidupan? Iya, sekarang kan ada tren pula free child ya, yang menikah tanpa anak. Ini kan berubah paradigma orang berpikir orang sekarang. Dia anggap anak sebagai beban kehidupan, sah? Tapi di Bangkinang tak ada orang. Ya, Bangkinang kan tak ada orang. Lainnya, ala duornya, ala duor. Padahal semakin banyak semakin baik. Banyak anak banyak rezeki, kata orang Cina dulu kan. Iya kan? Maka Cina banyak-banyak pitih, banyak anak banyak zaki. Wah, kene anak kin payah zaki. Sebab apa? Kita nak ngatur rezeki. Pada rezeki itu wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ketika kita ngatur pasti sedikit. Makanya gaji kalau awak buat pasti berdikit-dikit. Sah? Maka biarkanlah Allah memberikan rezeki kepada kita. Jangan kita yang menghitung-hitungnya. Cuman masalah itu ya, ketika buat standar gaji, kecenderungan rata-rata ya Ustaz mengurangi kan? Kan ya, kecenderungan rata-rata mengurangi. Jadi tidaklah kodok dan rapatnya. Dimanapun pasti kecenderungan mengurangi. Kadang-kadang toge dek piti tak ada, itu dia masalah. Kadang piti ada tapi dia nak berlobby, tapi tidak. Kalau saya punya paradigma lain, walaupun mungkin yang lain tidak setuju, tidak apa-apa, boleh saja khilaf dia di sini. Kalau saya punya paradigma baru bahwa Allah kalau hambanya semakin ikhlas bekerja, maka gaji semakin dia naikkan. Sah? Iya nak? Pahala semakin dibesarkan. Harusnya kita juga semakin ikhlas orang bekerja, baik pegawai maupun buruh, baik bekerja biasa ataupun buruh, semakin ikhlas dia. Jangan beri seikhlasnya, tapi berikanlah sebanyak-banyaknya. Cuman kadang-kadang harus dibasahin sesuai dengan kemampuan pemerintah, kemampuan lembaga, kemampuan institusi. Jadi ketika Pak Maftu Basyuni masih Menteri Agama dulu, saya katakan itu, kata beliau, apalah maksud sebenarnya Ustaz, maksud hati nak meluk gunung, tapi apa daya piti tak sampai. Itu masalah. Apa daya piti tak sampai. Ayolah Pak, kalau mau piti tak ada boleh. Berarti dibuat batasan sesuai kemampuan. Kalau di sini sesuai kemampuan yayasan dan ma'had. Nah, sebenarnya dalam standarisasi keuangan negara pun sudah ada batasan seperti itu. Baiklah kaum muslimin. Nah, anak selalu digambarkan sebagai buah hati. Bahkan lebih dari itu, qurratu ainin. Sah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun sebagai penyejuk mata. Dan memang itu nyata. Ketika kita dalam keadaan galau, ketika keadaan sedih, penat, bekerja, bertemu dengan sebuah hati penenang, penyejuk mata, rasanya hilang. Apalagi kalau mereka adalah anak-anak yang membuat hati kita bahagia. Gimana tidak? Kepada Tuhannya taat, kepada orang tuanya berbakti, pada negaranya setia, masyarakatnya berguna. Siapa yang tidak tenang melihat anak seperti itu? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika seorang ayah dan seorang ibu diberi rezeki anak yang dianggap sebagai buah cinta, buah hati, penyejuk pandangan, maka mereka akan menjadikannya lebih berharga dari segalanya.
Anak menjadi sesuatu yang paling berharga. Sahih apa tidak? Mana mau tonton PT semiliar atau anak? Ada orang tonton PT semiliar di bawah nak awak dia? Amwah? Enggak. 10 miliar? Enggak. Dan itu dibuktikan ketika Nabi SAW diminta oleh orang kafir Quraisy kepada Abu Talib, yang notabene Abu Talib tidak ikut agama Nabi SAW. Betullah cara Abu Talib tidak jauh banti mana engkau kemanakan engkau berdakwah nak jen susah di awal. Kami cenwang anak bujang ancak kayo. Sudah itu serahkan ke kami Muhammad. Abu Talib. Padahal dia tidak ikut agama Nabi SAW. Padahal dia tidak menimbulkan masalah dengannya selalu dengan masyarakat Makkah. Karena Nabi tidak mungkin menghentikan perintah Allah SWT. Tetapi ketika ditawarin, diganti dengan yang ganteng, diganti dengan yang kaya, apa tu Abu Talib? Ya lama di kalian ini. Kalian benar anak kalian kayak dentuk dan paliawo, tu kalian ambil anak dentuk kalian bunuh. Jadi kalian ini mantap cara berpikir kalian ini. Akhirnya Abu Talib tidak, apa sebab ini anak aset paling berguna, paling berharga. Maka tidak ada orang tua kecuali menginginkan anaknya lebih daripadanya sendiri. Apa itu? Sebab orang tua menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia apakah? Abi Muhammad sallallahu sebab keberhasilan keberhasilan anak tidak lepas dari orang tua. Pasti tanya doang sianuro nak siapuro, kan tak tanya dia sianuro ya siapuro. Kalau ada orang berhasil dalam kedudukan duniawi atau agama, lalu orang akan bertanya, itu ayah siapa itu atau anak siapa? Pasti dia tanya anak siapa? Kan dia, makanya anak berhasil pasti orang tua gembira, kecuali anak doko. Kalau doko lain lagi. Anak berhasil orang tua pasti akan senang. Apa sebab? Nama orang tua tak bisa ditanggalkan. Makanya lahir siapa dulu dong? Siapa dulu dong? Mamanya. Siapa dulu dong? Papanya. Tidak pernah ada orang bilang siapa dulu dong? Anaknya. Tidak. Oleh sebab itu tidak ada orang tua kecuali ingin anaknya berhasil lebih baik. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Sebab apa? Karena dia tahu ini aset yang sangat berharga dan berguna baginya. Oleh sebab itu pasti kita semua menginginkan itu, ingin anak lebih baik. Tentu kita tidak mungkin menyia-nyiakannya, menitipkannya pada yang bukan ahlinya. Kalau berbicara tentang pendidikan anak kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, sayang kita tidak punya fakultas kebapaan dan keibuan. Kan iya? Kan tidak ada lah. Tiba-tiba lo godang dan nampak tino ancak deh cinan ji bebidi. Sudah itu paling-paling kursus BPOP. Apa nama BPOP? Kursus sebelum nak nikah BPOP. Pok jam? Setengah jam. Kan ya? Itulah ahli jadi ayah jamaah dah.
Tidak ada. Tapi kita untuk menjadi seorang direktur bank misalnya, atau menjadi pimpinan sekolah, atau menjadi kepala desa, menjadi camat, Masya Allah. Berapa lama kuliah? Berapa lama kuliah? 4 tahun. Iko seperempat jam. Padahal mana yang lebih tinggi jabatan? Orang tua daripada jabatan kepala kantor? Hah? Orang tua kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di situ pentingnya kita tak boleh lepas daripada majelis-majelis ilmu yang seperti ini atau di lingkungan kita masing-masing, apalagi kalau berbicara tentang kehidupan beragama kita, pendidikan anak-anak kita. Makanya kalau dulu orang sering nganter anaknya mengaji, tapi ayah tidak ngaji, mak tidak ngaji, maka akhirnya anak pun tak mengamalkan kaji. Apa sebab di sekolah disuruh di masjid dapat jangan lupa baca Quran ti aida. Amak jaya sang Ramadan jo ndak baca Quran gayan dia, maka ndak masuk. Sahih? Akhirnya ia tiap sehingga ada yang apa nomor ketika tanya berapa kali khatam Quran dak yang tanya ke mahasiswa dia sekali ustaznya, ketika sunat Rasul doalunya, ketika sunat Rasul atau ketika MDA. Jadi khatam dari surah Al-Fatihah atau khatam dari surah Wadduha. Qasan khatam dari surat Wadduha sampai An-Nas. Apa nama khatam? Karena rumah tak pernah hidup dengan Al-Quran. Apa sebab? Orang tua tak ngaji. Seorang pakar dari Amerika, aku tak mahu je nak legat keren seketiknya. Kalau sabui Arab tuan-tuan tak ngaku, tapi kalau Amerika hormat gerakan. Kalau Amerika di Eropa hormat gerakan, tapi Rasul Arab sabui kadal kadrunnya. Kaum muslimin muslimat. Pernah ada nama Baldwin? Tak pernah ya. Thomas Baldwin? Tak juga. Salah seorang tokoh. Tak ya tahu tokoh apa. Kita baca dan perkataannya. Anak, tak semua anak siap mendengarkan ucapan orang tua. Sebagian anak, apa suara orang tua dapat jawab dah. Banyaklah cacon anak bodoh petuaya. Banyak cacon jawaban anak bodoh perintah mak. Kan ada tak? Lain. Tapi semua anak siap meniru orang tua. Setiap anak siap meniru orang tua. Makanya mengikuti pengajian kaum muslimin, selain daripada faedah yang kita sebutkan dalam mukaddimah tadi, sebenarnya masuk dalam proses kita dalam mendidik anak. Jadi semua sisi ini, kalau tuan-tuan mau silakan difotokopi ini kitab ini namanya Manhaj Tarbiyah Nabawi Al-Tifl, bagaimana manhaj nabawi dalam mendidik anak. Ini kitab Manhaj Tarbiyah Nabawi Al-Tifl untuk juga metode pendidikan nabawiyah, ya, bagaimana dalam sunnah-sunnah Nabi SAW pendidikan seorang anak. Kalau nak legodang ada jul 2 jilid 3 jilid ada jul. Ya, mana tentu itu kenek dosanya. Adol masih banyak rumah lah. Nah, nak kitab turas pun ada. Ya, ada nyoboy awak nak pergi kitab turas dia lah. Dua ado citu. Kaum musliman. No nyoboy nak buku pula ke. No nyoboy tak bayar buku. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pendidikan anak itu dalam Islam bukan hanya setelah menikah, bukan hanya setelah punya anak, tapi justru sebelum-sebelumnya, bahkan sejak kita masih bujangan dan gadis lagi, kita sudah menjaga anak kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di antara yang diriwayatkan daripada as-salaf, mereka itu menjaga kesalihannya sejak belum menikah. Ya, ada yang mengatakan kepada anaknya, sebelum ibumu mengandungmu 9 bulan, nah, ayah sudah mengandungmu bertahun-tahun. Sejaga, jangan sampai bibit ini salah meletakkannya, atau jangan sampai saya lalai kepada sang pemberinya. Maka sebenarnya pernikahan itu, persiapan mendidik anak itu adalah sejak sebelum kita menikah lagi. Sebab al-tayyibun lit-tayyibat, yang baik-baik akan diberikan yang baik-baik pula. Wa tayyibatu lit-tayyibin, perempuan baik-baik akan Allah berikan di laki-laki yang baik-baik pula. Jadi pesan kita kepada anak-anak sekarang bukan lagi cari istri yang salihah, tidak. Nah, kamu mesti saleh dulu, baru nanti cari istri yang salihah. Nah, kamu mesti salihah dulu, insya Allah akan datang laki-laki saleh. Berarti orang tua punya peran yang sangat mendasar untuk menjadikan anak-anaknya saleh, untuk menjadikan anak-anaknya berhasil, menjadikan anak-anaknya baik. Makanya sejak masih bujang lagi dia jaga dirinya, jangan sampai makan makanan yang tidak halal. Kemudian setelah menikah, jangan sampai memberikan makanan kepada istri yang merupakan calon ibu, bagi anak makanan yang tidak halal. Dan setelah anak lahir, jangan sampai menyusu daripada makanan yang tidak halal. Dan di saat anak sudah mulai tumbuh dan makan sendiri, jangan sampai makan yang tidak halal. Dan di saat dia sudah mengenal lingkungannya di sekitarnya, jangan sampai melihat hal-hal yang tidak halal. Dan di saat dia masuk ke dunia pendidikan, jangan sampai anak saya berada di lingkungan yang tidak halal. Nah, ini kan berat bagi kita hari ini, karena banyak sekali lingkungan pendidikan yang penuh dengan hal-hal yang tidak halal. Bahkan sistem pendidikan yang kadang-kadang tidak mendukung kita untuk bergaul dengan halal. Bahkan di institusi agama sendiri masih banyak kita dapatkan tugas-tugas yang diberikan berpasang-pasangan yang tanpa ada SIM, surat izin memasangkan. Makanya saya selalu menghimbau para guru, para dosen, semampu yang saya bisa buat, jangan beri tugas kepada mahasiswa dan mahasiswi berpasang-pasangan. Sebab tidak jarang terjadi kecelakaan akibat daripada mereka bikin tugas. Banyak kejadian. Kadang-kadang hujan turun, yang datang baru 1 orang laki, 1 orang perempuan. Dengan alasan hujan, tidak mungkin menunggu di luar rumah, kena tempias, atau gua golah, tapi ini patui, akhirnya masuk ke dalam. Hujan semakin lebat, malam pun turun, suasana dingin, di sekeliling sepi, tak ada orang. Akhirnya cerita, akhirnya terseret ke dalam derita.
atau setidaknya penelitian ke lapangan dengan alasan menjaga keamanan, akhirnya masing-masing bawa pasangan. Perempuan tak boleh diberi sendiri pergi, akhirnya ditemani satu laki satu perempuan. Akhirnya mulailah lingkungan tidak halal dicicipi oleh anak-anak kita. Mungkin mulai dari mereka balik di SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi sampai S2, S3. Subhanallah. Kadang-kadang ketika duduk belajar disuruh berhadapan, laki perempuan berhadapan. Baris depan ini laki-laki, di sini menghadap situ perempuan. Padahal kan bisa disetting, perempuan sebelah sana, laki-laki sebelah sini. Meringankan, menghilangkan mungkin belum bisa, tapi meringankan. Kalau sudah berhadapan, tidak cinan saya, tidak cinan. Jangan ancak lo nyoba dua bini awak dumala. Jangan tidur le se cinan mato kenon ancak, cinan makat, seleo kenon lama, kan iya. Apalagi syaitan pandai menghiasi. Ditambah nanti dengan tugas-tugas diskusi. Makanya kan dianggap masalah ini masalah enteng, sebab berpengaruh kepada anak yang akan kita lahirkan, karena berasal dari lingkungan yang tidak halal. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita sebagai orang tua yang sudah paham ini, maka kadang-kadang saya menganjurkan kepada khususnya yang putri, kalau ada yang sudah melamar jangan dinanti-nanti lagi. Jangan di alasan masih kuliah. Sebab kalau selesai S1 tidak berani melamar kecuali S2. Kan ya? Tidak mungkin deh saya bini tinggi sekolah muda awak sang tinggi awak aja maka kodok kena debatnya. Kan ya? Sang tinggi awak sekolah mudanya kodok aja kena debat. Apa lagi? Tinggi lainnya muda awak. Jadi lainnya muda awak. Apalagi nya punya jatah bicara 3 kali lipat dia awak. Dan penelitian di Inggris disebutkan ya, wanita punya jatah bicara per hari 24.000 kata, laki-laki hanya 7.000 kata. Loh, biar 3 kali lipat ya. Makanya selalu menganjurkan sambil bergora, tapi serius ya. Kalau tonton nak jen kodok kalau ceramah dek bini harus punya anak banyak. Harus punya anak banyak. Kalau perlu anak itu toko-toko sodor. Sehingga ketika awak belum pulang, hanyalah tahu ada ceramah ke anak ngiwangi. Pulang le dapat 2.000 kata, iko le dapat 4.000 kata, iko dapat 5.000 kata. Tinggal 2 itu dah. Lalayonya. Itu hikmah tu. Cuba tengok mana kodok babanta amak joya kini atau amak joya dulu. Banyak kini lah kan? Kan ya? Nyonak sakenek, anaknya sakenek. Ada sebab itu harus punya anak banyak. Tidak bisa anak banyak, harus oma anak Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harus kewangi mama tidak jadi cabut lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau sudah ada yang melamar segera. Apa sebab? Sebab kalau sudah menikah kata Nabi fa innahu lahu wijah, sudah bisa menahan diri. Dan orang kalau sudah itu bini orang tidak sebebas yang lain lagi. Nah, makanya kemudian kepada orang tua saya anjurkan, khususnya yang punya anak perempuan, ya, kalau bisa dinikahkan lebih cepat, kenapa diperlambat? Jangan tunggu kaya dulu. Banyak uang kayu nikah, musikin sudah menikah. Karena banyak uang musikin nikah, kayu sudah nikah. Kan ya? Jadi tidak ada. Maka kalau saya berprinsip kepada anak saya, kalau sudah menikah segera.
kuliah tetap jalan, saya kuliahkan kamu. Istrimu kuliah, saya kuliahkan. Mertuamu kuliah, saya kuliahkan. Ya, dia tetap anak kita. Anak orang saja yang tak bisa bayar uang kuliah, kalau dia minta bantu, kita bantu tak? Kita bantu. Apalagi anak kita. Sahih? Kecuali antum tak mau bantu orang, itu adalah halal. Ada mahasiswa datang, Ustaz, saya belum bisa bayar UKT, boleh pinjam tak? Pinjam citonya, tidak ada balik orang. Pengalaman kalau mahasiswa tidak dapat bayar UKT, pinjam PT, insya Allah siap-siap untuk dah tidak balik. Ya nak biasanya. Makanya memang tidak nak konang juga. Tapi timbul itu konang juga ketika perlu kan. Tapi jangan dijadikan dendam bagi yang lain. Ketika ada berikan, kalau tidak minta maaf. Istilah bewang tulang. Bapak minjam 2 juta soalnya Ustaznya. Dia Ustaz tengah nak PT bola 2 3 jangan konti lah. Kenapa? Istilahnya nya tak tahu orang. Yang kedua awak usahanya lah kodok lah usahang berhutang lah dah lu ambil lagi kan. Sudah itu awak masuk hutangnya tak apa timbul. Biasa. Jadi orang lain pun kita bantu, masa anak sendiri kita bantu. Makanya kaum muslimin muslimat supaya dia berada di lingkungan yang halal. Ya, bagaimana keberkahan ilmu? Imam Syafi'i meminta atau bertanya kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya mengadu kepada Waqi', yakni gurunya Waqi' bin al-Jarrah ar-Ru'asi, Abu Sufyan al-Kufi, buruknya hafalan saya. Lalu dia bilang, tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat. Dan dia beritahukan bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tak berikan kepada orang yang durhaka. Nah, kaum muslimin muslimat, kita biasakan anak kita sudah terlanjur sebagian sudah terlanjur karena memang keadaan kita hari itu dan sampai hari ini memang. Awak kalau jadi mahasiswa bertugas termasuk buat contohnya suruh kan ya. Tapi setelah kita tahu, kita tidak akan beri lagi seperti itu gayanya. Kalau saya bagi tugas enggak, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oh, tidak ada emansipasi Ustaz. Bukan ini emansipasi, bukan. Justru penelitian di Perancis dan Inggris menunjukkan kelas yang dipisah laki-laki dan perempuan lebih hebat hasilnya daripada kelas yang campur. Makanya Aisyah guru besar para tabi'in, bahkan guru besar bagi sebagian sahabat, tapi dia ngajar, tapi bukan di sini dia di sebalik situ. Tapi muridnya orang-orang hebat. Di antaranya Urwah bin Zubair, salah satu di 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Sebanyak itu ulama fakih, tapi dia salah satu dari 7 yang paling terkenal. Salim bin Abdullah bin Umar masuk dalam 7 fuqaha. Sa'id bin Musayyib masuk dalam 7 fuqaha. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abir Qasid masuk ke fuqaha. Semua murid dia. Cuman Urwah anak saudarinya mahram. Ya, Qasim juga masih mahram. Tapi yang lain tidak, Salim tidak. Yang lain tidak. Miqdad Al-Aswad bin Yazid Nakhai juga seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada keharusan bahwa menjadi orang hebat harus ikhtilaf, tidak ada. Justru sebaliknya. Maka kita berusaha untuk membuat sekolah-sekolah ya secara syar'i lebih baik dan secara fakta ilmiah dan sains lebih baik, yaitu memisahkan antara anak laki-laki dan perempuan bagi mereka yang sudah balik. Alhamdulillah banyak orang tua yang merasakan faedahnya ketika anak diantar ke pondok yang tidak ikhtilat. Isau jauh lagi kalau yang dua, isau jauh lagi buat uang baju jangan awak.
Tapi kalau sekolah-sekolah yang ikhtilat, tak lama hidup dulu mana nak ada gini. Pedar wisata lah bandam-bandam lah sama bujangkanya. Pasti risau. Nah, dari hasil itu nanti kalau itu tidak dihilangkan atau tidak bertobat daripadanya, khawatir kita akan menyalin atau akan pindah kepada secara generatif berpindah kepada anak kita belakangan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi pendidikan anak itu sudah dimulai sejak kita belum menikah lagi, sejak sebelum kita menikah. Kemudian Nabi ngajarkan ketika akan menikah, Nabi katakan tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 sebab pada umumnya. Ini secara cak asalnya kayu cak asalnya kayu. Itu tidak main berdoa wiyo di padang Arafah, doa di Muzdalifah, di Mina, Safa Marwah, tawaf di Ka'bah, dalam sujud, doa di Fatihatul Akhir. Memang bapak juga doa selalu kan nikah. Mudah-mudahan diberi istri yang salihah, cak asli kayu. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, wali jamaliha, karena cantiknya. Walaupun alhamdulillah cantik itu variatif dan sifatnya relatif. Mungkin nyeden kian paling lancar. Ya Syekh, dah itu Ustaz kan ya. Untung le cara itu nya kau tak bau bikin seorang juga sudah lah. Kan ya? Untung le cara pandang kita tak sama. Kalau sampai sama, Pak Yan Cibini deh. Pas melamar, Ustaz Muharyadi lah lamar lesen. Ya, Ustaz Melki lah melamar loh. Kalau tengok mudolnya mendawak lah. Kan ya? Akhirnya, tapi kadang walaupun mudah kadang mentua madang deh. Harus cadia sekali. Ini kaum muslimin muslimat, wali jamaliha. Yang ketiga, wali hasabiha. Kenapa? Karena garis keturunan. Nak nampak kambing emak pasti berdoa pada nak nampak pucuk kambing emak. Kan ya? Kalau wa usulkan ke emak waktu itu tu seorang umat contohnya mau berjalan di Sungai Tonang seorang misalnya. Calon kedua di Morowai. Kalau nak mau sama Morowai Morowai dokeknya kan, ya seorang di Bukit Tinggi misalnya. Mana kan pilih orang enggak? Hah? Pasti le nampak punya kambing emaknya yongnya kan dia? Kan dia? Karena Sungai Tonang jadi yang lebar Tonang buat adanya. Kena. Jadi pasti didahulukan itu. Jole siapa ya, siapa emak, siapa datuk, siapa nenek, siapa mama, siapa apa kan ya? Nah, boleh hasabiha. Pasti garis keturunan tinggi lebih diminati daripada garis keturunan rendah. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Apa dia kemudian sawit Nabi walidiniha? Supaya ketika ditolak bukan ditolak karena agama. Ya. Pertama ditolak enggak kayurnya. Sah? Kemudian enggak ancaranya. Atau enggak nampak pucuk kambing omahnya. Keturunan enggak joleh ya. Tapi kalau agama dulu ketolak enggak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazfar bizatid din. Maka pilih yang beragama. Nah, konsep beragama, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, ini kadang bergeser juga paradigma. Awak kasar lebar jilbab lelo agama kan ya, asal murah senyum lelo agama. Kosan di dalam kacau kosan, akidah tak apa, amalan ibadahnya apa buat. Ingat kaum muslimin,
mutu dengan bahan asli walaupun produknya sama, dengan mutu yang tidak asli pasti hasilnya tidak sama. Kan ya, Aki GS made in Japan dengan Aki GS Garuda Sakti sama tak? Bawang tua bisa sama, Jepang bisa 2 tahun, Garuda Sakti 2 bulan. Jadi kaum muslimin tidak bisa. Makanya agama itu mesti dibangun dengan bahan asli yang turun dari langit. Karena tadi sudah kita katakan di awal, tidak ada Islam kecuali ada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amalan agama, semua keyakinan beragama yang tidak berdasar pada bahan asli, pasti mutunya tidak bisa diadu. Mutu tidak bisa diadu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi suruh fasfar bizatid din. Hasilnya apa? Taribat yadaka. Makna bebasnya kamu akan bahagia. Dan Nabi benar, manusia paling bahagia adalah manusia yang paling beragama. Siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Bukan tanpa masalah. Jangan cari keluarga yang tanpa masalah. Rumah Rasul saja ada rumah Rasulullah saja ada masalah. Apalagi kalau bini lau biar bodoh. Apalagi kalau bini lau biar bodoh. Lebih pada seorang tidak baiknya. Lebih pada satu orang pasti banyak masalah. Nabi berapa bini? Berapa bini Nabi? Seboleh. Kan ya? Itu tidak akan bermasalah. Tidak akan bermasalah. Pasti ada masalah. Dan itu diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Sampai Nabi kalau gedek bini bersumpah tidak makan madu lagi, minum madu. Ya, madu lobang. Turun ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi fasfar bizatid din taribat yadaka. Ini bagian daripada menyiapkan calon ibu dari anak kita. Yes, ya? Kini kon calon ibu dari cucu lah ya. Ibu dari cucu. Insya-Allah. Insya-Allah belum terlambat lah, tapi agaklah terlambat kecuali ni kakak dua lah. Nah, ibu dari calon cucu kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cari yang zatuddin. Kenapa? Yang beragama yang baik tadi dia bilang tidak ganteng lagi tapi ridho dengan apa yang Allah beri. Ridho apa yang Allah beri. Rupanya dengan menikah dengan laki nubuat tadi sadarnya ikut kojo dan nolago. Akhirnya taubat pada Allah, akhirnya ridho dengan apa Allah yang berikan. Kamunya ada dulu uang lu nyu ganteng tetapi batu-kutu tahu uang dia anda. Paham tak? Dia ganteng nan dia andanya tapi betul-betul tahu uang. Apa dia ganti-ganti tahu cewek jinya? Apa nya? Tidak aja ganti cewek ngoleksi anak orang. Atimu kami ini jodoh tadi tu. Dapat ibarat pinang dibelah dua, yang sebelah kocak. Tak sesuai dengan uang. Bukan tak sesuai. Ini hubungannya dengan Allah buruk dulu. Sembarang ambil anak orang tanpa izin, tanpa SIM. Surat izin membawa. Surat izin bonceng. Sebanyak-banyak bonceng dia anda. Jalur akad lah. Akhirnya Allah berikan kepadanya
Dulu cewek sama ancak-ancak sudah tiba bini anak, dan sebaliknya laki-laki juga seperti itu. Kadang-kadang hubungannya laki-laki itu dengan Allah baik, lalu Allah berikan hadiah perempuan yang mungkin cantik walaupun orang bilang tidak sepadan, sebagaimana cerita Khulul Julaibib yang menikah dengan gadis Ansar yang sangat cantik dan anak kepala suku pula, tetapi Allah berikan keberkahan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, barangkali sampai di sini dulu karena masih ada kelanjutan. Ini baru tahap memilih, ya, buat tahap memilih, ya, bagaimana yang akan kita jadikan sebagai induk atau pendidik anak kita. Nah, bagi kita yang sudah terlanjur misalnya tak coba itu dulu Ustaz, alhamdulillah sekarang kita dimudahkan dengan menghadiri kajian-kajian, ya, menghadiri kajian dulu tak habis, alhamdulillah dengan mengaji kita paham. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita untuk selalu mendengarkan tausiah-tausiah daripada para ulama kita, para dai kita, para ustaz kita yang senantiasa membuat kita istiqamah seperti yang Allah perintahkan dan bukan seperti yang kita inginkan. Sekira demikian dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun kaji belum tamat. InsyaAllah kita sambung pada waktu yang akan datang dengan izin Al-Karimur Rahman. Ada pertanyaan Syekh? Hah? Oh silakan. Katanya ada sesi pertanyaan. Kalau Lela nak capek pulang, jen bertanya oleh. Nah, baik, silakan. Nah. Alhamdulillah telah kita gunakan nasihat wasiat dari Ustaz kita terhadap atau kepada kita semuanya para orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak kita. Selanjutnya ada lebih 20 menit depan ya, yang kita barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustaz dari bapak-bapak dulu, nanti dari ibu-ibunya dipersilakan juga bertanya, barangkali bisa ditulis kalau mau bawa tulis ya, karena sepertinya mic-nya nggak terjangkau bagaimana. Dari bapak-bapak kita buka sesi pertanyaan yang berkaitan dengan kita parenting atau tarbiyah untuk anak-anak yang terkait dengan materi kita, dan barangkali juga nanti jika berkenan Ustaz juga bisa menjawab apabila pertanyaan itu di luar tema. Ya seperti itu. Silakan dari Bapak, ada yang dari disiapkan pertanyaan dari rumah atau request pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk pertanyaan. Pertama yang saya hormati Dr. Ustaz Azman yang Alias tentang Hafizahullah Ta'ala. Juga saya hormati Mudir SD Al-Utsaimin dan para guru dan stafnya. Tidak terlalu juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat yang mulia ini. Yang ingin saya tanyakan, sebelum bertanya, memang tadi kajian Ustaz Anda mendengarkan berkaitan dengan istilah atau campur baur di kampus atau di sekolah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, karena ini di awal di SD lainnya kan
memang sekarang campur antara laki-laki perempuan dan anak-anaknya. Apakah itu memang karena awal atau akan melanjut sampai kelas 6 SD gitu, Ustaz? Karena yang kita pelajari selama ini, anak-anak ini mereka umur 11 tahun atau 10 tahun itu sudah mengenal lawan jenisnya gitu. Sedangkan ini adalah seumuran SD. Maka apakah ini akan tetap berlanjut, Ustaz? Atau akan ada wacana untuk dipisahkan anak-anak SD kita seperti SD-SD yang kita kenal di tempat lain? Mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Ustaz, dan ada penjelasannya untuk kami bersama. Syukran kepada Allah. Baik, barakallahu fiik. Langsung aja. Ini sebenarnya yang paling berkompeten ini kepala SD-nya, mudirnya. Nah, iya. Ya. Tapi tidak apalah, saya dahului, nanti beliau tambahkan kalau ada yang kurang. Pertama kita baru mulai. Ini tahun kedua. Insya Allah belum ada yang balik. Belum ada yang balik. Yang kedua, ibarat berjalan kita masih mensui-insui. Santrinya masih sedikit. Tentu belum bisa merekrut guru yang lebih banyak. Sehingga lokal pun masih bersama. Yang ketiga, seperti disampaikan beliau tadi, nanti seperti antum katakan, anak-anak sekarang lebih cepat balik dari anak-anak dulu. Ini saya tidak tahu apakah hasil penelitian, saya sering juga mendengar itu. Tapi apakah itu hasil daripada survei dan penelitian, saya tidak tahu. Ya, anak-anak sekarang cenderung lebih cepat balik daripada anak-anak dahulu. Harusnya juga harus lebih cepat menikahkan daripada orang-orang dulu. Orang dulu misalnya Amr bin Al-As dengan ayahnya Abdullah, jarak umurnya hanya 13 tahun. Tapi jadi orang hebat dia. Ya. Ayahnya jadi gubernur di Mesir, anaknya jadi salah satu dari 4 Abdullah yang menjadi ulama besar di kalangan sahabat. Karena nikah cepat. Jarak anak dengan ayah hanya 13 tahun. Oleh sebab itu kalau sudah balik nanti harusnya nikah. Cuman kita terbentur dengan peraturan pemerintah bahwa umur 18 baru boleh menikah. Ini kabarnya akan meningkat lagi nih. Dulu kan umur 13 dia bawa umur, naik jadi 14 dia bawa umur, jadi 15 dia bawa umur, jadi 17 dia bawa umur, sekarang 18. Kabar-kabarnya, tapi kabar burung ya, WHO akan membuat usia dini sampai umur 39. Ya, jadi besok sampai usia 39 belum boleh menikah karena masih usia dini. Ada yang usia-usianya 30-an sekarang belum nikah, cepat nikah, nanti kena aturan. Ya. Jadi masih dipaut kita nanti umur 39. Nah, jadi anak lebih cepat balik hari ini, wallahu alam. Insyaallah kita akan pisahkan di saat kemungkinan sebagian daripada anak-anak itu sudah balik kelas 4 saja. 4 sampai kelas 6 mudah-mudahan sudah bisa dipisah. Dan mungkin dikasih pembatas. Nah, kasih pembatas. Ada tambahan Syekh? Cukup. Nah, barakallahu. Terima kasih. Silakan, ada lagi pertanyaan sebelum kita buka untuk ibu-ibu. Barangkali ibu kita bisa melalui grup kelas pun bisa ya, secara WhatsApp juga. Kalau bisa menulis dari bapak-bapak ada lagi. Ada pertanyaan masuk dari ibu. Ada pertanyaan, bagaimana mendidik anak agar bisa selalu murojaah dan tidak malas belajar usia 8 tahun ke
yang kedua, bagaimana mengajarkan anak yang suka memukul ketika marah untuk anak usia ini? Dari pertanyaan misalnya. Baik, barakallahu fikum. Sebenarnya batas-batas usia ini hanya takribi, sifatnya hanya relatif. Kadang-kadang bisa anak umur lebih tinggi tapi diterapi dengan terapi anak yang lebih rendah, dan sebaliknya. Bagaimana anak agar rajin murajaah? Artinya ada inisiatif. Salah satu peran orang tua adalah dia sendiri mencontohkan murajaah. Kalau anak sering murajaah, orang tua sering murajaah, anak akan tertarik ke itu. Yang kedua, dia harus punya lingkungan orang-orang yang suka murajaah. Tentu kita masukkan ke sekolah tahfiz. Nah, pengalaman pribadi, anak saya 3, cara pendekatannya berbeda semua. Ya, berbeda semuanya. Walaupun sudah di lingkungan murajaah, kadang juga sebagian enggak. Tapi ada yang memang tanpa disuruh tidur, istirahat, kemudian 15 menit atau setengah jam bangun dan murajaah sendiri. Nah, ini inisiatif sendiri. Yang kedua, lingkungan yang memang mendukung, karena dia dituntut dengan kewajibannya untuk murajaah. Cuman ada sebagian, walaupun lingkungannya menuntut dia murajaah, dia tidak akan murajaah kecuali ada penekanan dari orang tua. Jadi di samping contoh, di samping lingkungan, harus ada penekanan dari orang tua. Bisa dengan mengapresiasi, memberikan hadiah misalnya, karena anak-anak kecil itu suka kasih hadiah. Orang tua aja suka dikasih hadiah. Coba lah kalau bini kalau dikasih hadiah, senang dia kan? Suami juga senang. Nah, apalagi anak-anak diberikan apresiasi atau diberikan hukuman, tapi hukuman yang mendidik. Misalnya rencana liburan nanti kita akan pergi ke sini, tapi dengan syarat murajaahmu, hafalanmu sampai target. Kalau tidak ada liburan. Tidak ada liburan, dan harus konsisten. Sebab kalau tidak konsisten sekali, besok dia bilang gerota aja, esok kan tetap je penye nyuruh nak penye kan. Ini harus konsisten. Jadi harus yang pertama memang kita sendiri yang mencontohkan. Kata-kata Balbin, jadi anak tidak siap semuanya, tidak semua anak siap mendengar perintah orang tuanya, tapi setiap anak biasanya suka atau bisa mengikuti cara orang tuanya. Jadi orang anak itu biasa tidak jauh daripada apa yang dibuat orang tua. Yang kedua, memang harus ada lingkungan yang ini. Yang ketiga tadi harus ada apresiasi atau sanksi. Apresiasi atau sanksi. Dan yang kelima, kadang-kadang kita memang anak kita orang yang didik, anak orang kita yang didik. Jadi berlaku sharing education, bukan sharing modal saja, sharing edukasi juga. Sama, ada seorang ustaz cerita, istrinya belajar bahasa Arab sama orang, istri orang dia belajarkan bahasa Arab. Ada bayangkan? Nya kalau bini maju kayaknya kodok-kodok wangi. Kan dia, abang maju di kampus nak wangi bang tanya, tiba ke Denbok wangi. Tentu sekarang jawabannya di kampus nak uang wehnya, kalau wangi dan ada konsekuensi kalau kalian bidayannya. Kan dia, kalau sampainya atau sampatnya ngambek, bisa-bisa saya kasih hiburan, kalau itu ngambek payah menghiburnya. Nah itu, jadi lebih kurang gitu. Kemudian metodologi kadang di kita tidak sesuai, tapi di gurunya sesuai. Jadi kadang-kadang ini ujian juga bagi orang tua. Anaknya dia tidak bisa didik sendiri, tapi anak orang jinak ke dia. Ada tak? Ada. Awak maju tahfiz, tapi anak awak ke orang lain tahfiz ke dia. Dia banyak tengok calket seorang ustaz, Masya Allah punya alumni ratusan bahkan ribuan,
yang hafiz di tangannya, tapi anaknya sendiri dia kirim ke tempat lain untuk mendidiknya. Itu jadi biasa, sharing edukasi itu biasa, insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan kedua, bagaimana mengajarkan perilaku anak yang suka memukul ketika marah? Anak 8 tahun juga, anak 8 tahun juga. Anak usia dini. Ini jangan-jangan secara generik juga ini. Dulu suka mukul juga ayah sama emaknya kan. Kalau sifatnya generik, ini perlu yang pertama memang diajak dialog anak ini. Diajak berdialog. Nah, ada suatu cara. Ya, tengok kalau dialog itu, Nabi SAW pernah datang kepada seorang pemuda. Dia minta diizinkan berzina. Lalu kata Nabi SAW, "Atardha ayuf'ala bi ummik?" Kamu siap enggak itu dilakukan orang kepada ibumu? Dia enggak. Atardha li ammatik, mau enggak dibuat orang sama bibimu? Enggak. Atardha li ukhtik, mau enggak dilakukan orang pada saudara perempuanmu? Juga tidak. Sampai semua disebut enggak. Cek ini, coba zina. Kalau enggak aja sama uang, atau bini uang, atau adik uang, atau bibi orang. Nah, kullu nas la yarda zalik. Semua orang tak siap dilakukan itu padanya. Nah, kalau tidak ada yang siap, kamu tidak siap, kenapa dilakukan? Akhirnya Nabi SAW mengusap dadanya dan berdoakannya, Allahumma sun farjah, ya Allah, Allahumma tsabbit imana wahsun farjah, ya Allah, tetapkan imannya dan pelihara kemaluannya. Alhamdulillah hilang keinginan itu daripadanya. Jadi dua hal, satu dialog dengan anak, mau tak kamu misalnya itu dilakukan pada dirimu ketika mukul orang, marah kepada langsung pukul, tentu dia aja berpikir tidak akan mau, dia tidak akan mau. Nah kalau gitu orang juga tidak suka, orang juga tidak suka. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa mendidik anak tersebut. Ada seorang ibu-ibu, anaknya buku ada di depan, pena ada depannya, cuman HP di tangan, buku, HP, mana lewat nak buka? Hah? Awaknya dah dulu, mana lewat baca buku atau baca HP? HP. Akhirnya buku dibuka juga begini, cuman yang dibaca HP-nya. Kalau diambil anak sedang main, pasti kesannya tidak bagus, akan terbawa nanti. Asal marah main cabut kan ya, esok cabut ini gigi bini esok kan. Nah, akhirnya dialog juga, lalu dikasih sama emaknya pena. Apa nih mah? Pena. Coba pegang, angkat. Gimana menurutmu? Ringan atau berat? Ringan mah. Baik. Lepas itu dicari lagi batu, sebongkah batu, kasih sama dia. Coba angkat. Berat? Berat. Kamu pilih besok setelah kamu dewasa, nak kerja ringan atau nak kerja berat? Hah? Nak kerja ringan atau nak kerja berat? Dipilih yang mana? Hah? Monon sonang kojo wong moca batu, atau mangkuk batu, atau bumbu batu, uang non mogang pena? Hah? Sang tukangnya non tukang mogang pena lebih ingat bodoh ya, tukang kacau simin kan ya. Ada sebab itu bongaratiana. Hanya ini tinggal HP ben kama mulai belajar olahraga. Ini kan teori-teori kiat-kiat
yang kadang-kadang tidak terbayang oleh kita, tetapi perlu kita juga menggunakan hal seperti ini. Dan tidak jarang pula juga dengan menyebutkan kisah-kisah orang-orang yang berlaku seperti itu, buruk hasilnya, dijauhi oleh teman-temannya, dan sebutkan kisah-kisah sebaliknya tentang keutamaan memaafkan, maupun di dunia maupun di akhirat. Dan contoh terbaik adalah Nabi kita alaihissalam. Nabi marah ada, pernah memukul enggak, bahkan dalam perang. Terima kasih atas jawabannya dari Ustaz. Sebenarnya ada satu pertanyaan di grup, namun sepertinya sudah jam 11 dari waktunya. Bagaimana Ustaz? Baik. Pertanyaan itu. Ada satu lagi, tapi satu jangan menarik yang satu lagi, enggak ya? Baik, silakan. Ini pertanyaan dari bisa dibacakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi anak-anak kita yang di rumah tidak kita berikan HP sehingga tidak tahu apa yang viral di luar sana dari musik, game, dan lain-lain. Namun saat tertentu kita berhubung dengan teman-teman mereka, bahwa anak-anak cepat sekali terwarnai dan mengikuti perilaku teman-teman. Mak kurang jelas. Jadi ketika di rumah sama orang tua dilarang sama itu HP supaya tidak tahu apa yang dia. Namun ketika bertemu sama teman-teman, karena teman-temannya beda pula kondisinya, dan ikut kepada itu. Ini musibah kita. Selamat di rumah, tak selamat di luar rumah. Maka solusinya anak masuk pondok. Anak masuk pondok. Kalau sempat anak SD, berarti SD harus dipondokkan lagi. Kita juga sedang berpikir untuk itu. Yes ya? Ya tidak bisa di kelas 1, mungkin di kelas 4 sampai kelas 6 itu dipondokkan, dienapkan. Sebab HP itu saya katakan bukan anak-anak, orang tua pun. Orang tua. Coba lihat di kantor-kantor. Masalah selalu terjadi, lambat kerja selesai gara-gara HP. Ustaz kadang terlambat datang gara-gara Allah musta'an. Nak cari informasi tentang suatu masalah, datang masalah lain, dan syaitan itu dia suruh tengok nanti terlambat. Allah musta'an. Jadi bagaimanapun memang solusinya dipotong, tidak ada sama sekali, tidak mungkin. Tapi solusi terbaik adalah diberikan waktu tetapi dibatasi, dan harus di tempat yang terbuka, bukan tempat yang tertutup, supaya kita sedikit sebanyaknya masih bisa memantau apa yang dilihatnya. Kalau memang mudaratnya bergaulan di luar lebih berbahaya, ya mau tidak mau kita buka pintu di dalam. Nah, wallahu a'lam. Dulu kita bisa TV bisa kita tiadakan, tapi HP tidak bisa. Sampai saya katakan HP ini kalau bukan karena tugas-tugas kita di sini banyak, apalagi dosen-dosen dan guru sekarang ini kan musimnya guru harus pegang HP terus, dosen harus dengan internet terus kan ya. Belum selesai kerja kemarin datang pula tugas yang baru. Kadang-kadang tidak sempat ngajar gara-gara bikin atau mengisi aplikasi form dan sebagainya. Kita tak apa-apa, tidak ada bodoh kira-kira. Ya kalau ini kalau sampai itu jadi menteri pendidikan, ampui sodoro dan ampui asli. Lah banyak poniang-poniang uang deh. Togir itu loh. Ada seorang pengusaha dulu bermimpi ingin dapat istri guru supaya pulang, memang bini waktu berumah. Kosan kini ndak ada. Pertama dak luak pulang ke Malay, ini lah ambil pulang. Jangan wangi lo je lah poniang lo di kantor. Tak boleh tanya lah. Awak beloki lah. Awak kayu lo. Tak boleh tanya lah. Tiba rumah, jangan awak lo kan yang minum awak lah. Buka laptop. Apa suagi akreditasi. Ngisi orang. Asal itu awak lolok, so dia nak lolok je bini. Kasannya tak. Sudah mandi, sudah makan buat kopi dah. Ala batanak lainnya. Apa sebab? Ngojo internet kalau besok pagi tidak akan bisa loading lambat, ya kan? Akhirnya dilawit-lawit diisi dia.
misi apa nomornya kita itu macam-macam nomor dah apa nomor. Esok pagi ya kalau sampai sarapan iyalah lah nawa di meja kadang di kulkas dulu cik mau ngene bang ni apa itu kami rapat ada tugas ke lapangan akhirnya nyosen berbini ke guru nyosen bini ke guru padahal dulu mimpinya waktu nek kenek itu kan terbayang wak guru masuk jam 7.30 ya kan pulang jam 12.30 misal atau sudah itu tambah sampai jam 3 sampai hati pun rumah kan cek melayani keluarga aja nih tidak ada tugas-tugas kini tidak 24 jam tugas ada kadang libur pun ditelepon dari pimpinan Allah buat tak RKP, RAKP semacam KPKP banyak laporannya waktu itu sampai-sampai ada uang jadi guru teladan tingkat nasional apa dia teladan rajin mengupload data kodok tak masuk jadi guru teladan tayo tanda ke tapi ada nyebut macam itu dia dah dapat ke tayo tanda tapi ada nyebut macam itu tak baca dan apa sebab karena sekarang zaman internet sudah jadi tu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya apa sampai kau cerita tadi gara-gara anak tadi jadi kadang-kadang tidak ada waktu untuk anak kita oleh sebab itu kita kembalikan guru seperti biasa tidak perlu laporan-laporan internet tidak perlu yang penting anak dididik jadi orang laporan tu untuk TU kujur jadi apapun semua TU buat kan tak sodo dosen dulu laporan kinerja dosen 2 halaman selesai kini 25 halaman memahaminya laporannya kan sudah itu ambil lah putus-putus di konter oleh sebab itu siapa jadi menteri agama menteri apa pendidikan tolong di apui contoh itu tidak ada orang menyatakan dan tidak ada menambah mutu pendidikan tidak ada gunung mohon maaf ya namun berani mengatakan itu tidak ada gunung nah sebab tak apa-apanya susut tak nyelah buat upload data itu esok selesai esok minta dia tu mainin potong si orang tu minta dokumen agak sulit itu hilang SK gara-gara itu hilang SK gara-gara itu kadang gitu mana kita cicu fotokopi tak ada bela Allah Ustaz jadi ada suka muslimin muslimat dirahmati Allah kita kembali guru ke fungsi asalnya yaitu mengajar mendidik anak kita bukan untuk mengisi banyak-banyak laporan yang tak juga kan baca tali baju tanda nak jolil jadi kadang-kadang banyak kote tapi di lapangan tidak jolil anak tersia-siakan Allah Ta'ala alam Alhamdulillah cara kegiatan kali ini kita berjalan dengan lancar dan kami ucapkan terima kasih yang sebegitu besar kepada Ustaz Jazakallah khairan jazallahu ala khairul jazaa wa ja'alahu fi mizan hasanati Allahumma amin dan kepada orang tua kami ucapkan juga terima kasih yang lebih banyak karena meskipun tanggal merah yang baru saya bertamasya sekarang kita bertamasya juga yaitu tamasya ke surga yaitu majelis ilmu untuk pendidikan anak kita sendiri dan insyaallah mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut di waktu yang akan mendatang akan merupakan dari program dari sekolah SD Kabupaten ini. Baik. Yang bertanya tadi ada titipan untuk anak-anaknya. Yang bertanya tadi siapa tadi? Yang bertanya siapa tadi? Yang pertama orang tua. Ada 3. 3 orang bertanya kan? Ya. Tolong diidentifikasi berapa orang anaknya, ada titipan untuk anaknya. Oh, insyaallah. Ini jadi yang pertanyaan khusus mendapat titipan dari Ustaz.
Kemudian kita akhiri pertemuan kita dengan wajah Bapak Majelis Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.